Setelah ini kita akan mengenal lebih jauh siapa almarhum Bapak Made Sanggera dan juga perjalanan hidup almarhum beliau. Om Swastiastu. Mengenai almarhum Bapak Yanto, nama lengkapnya Made Sanggera. Beliau berpesan tidak usah diksi I gitu. Tidak usah I Made ampun kita entah apa maksud cukup Made Sanggera. Kalau tiang malah harus ada I gitu. Beliau ingin namanya Made Sanggera gitu. Dan beliau itu lahir di Banjar Belum, Desa Sukuwati, Kecamatan Sukuwati, Kabupaten daerah Keduanya. Beliau lahir tanggal 1 Mei 1926, meninggalnya 20 Juli 1997. Waktu meninggal itu langsung dikuburkan secara sederhana. Lalu beberapa tahun kemudian baru diaben secara kolektif aben bersama di Banjar, karena almarhum dulu lihat memproklamirkan supaya ada aben masal, sehingga dia minta aben masal efisiensi. Mengenai karya beliau itu ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Bali, dan itu tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Ada yang Bali Purwo, ada yang Bali modern, ada juga yang berbahasa Indonesia. Dan pertama, cerita pendek ketemu di tempat siring itu dianggap satu cerpen yang tidak bisa tergoyahkan dalam beberapa abad kemudian. Itu seperti dikatakan oleh Profesor Darmo Putril. Sampai sekarang tidak ada lagi cerpen yang bisa menandingi, apalagi melebihi di karakter cerpen tersebut. Cerpen itu sudah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Itu salah satu puncaknya. Puncak yang kedua, beliau itu mendapat anugerah penghargaan sastra Rancage, kalau tidak salah 1988 itu atas bukunya Niki Kidul Republiknya, ke mendapat anugerah sastra Rancage, sastra daerah Bali terbaik dalam 1 tahun terakhir pada waktu itu. Terus sampun juga dijual atau dibahas oleh orang. Dan sekarang walaupun dia sudah tidak ada, ini kumpulan cerpen dan puisi dari almarhum Bali Rike berbahasa Bali ini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Balai Bahasa. Diterjemahkan ke dalam bahasa oleh Balai Bahasa. Tahun ini, tahun depan, geguritan juga banyak, termasuk geguritan Balang Tama itu yang dianggap spesifik karena geguritannya berbahasa Indonesia. Sebetulnya geguritan berbahasa Indonesia itu bukan hal yang asing sebenarnya. Ide Cokorda Mahpuring Rano itu juga geguritannya Nengah Jemaran itu juga berbahasa Indonesia, tapi lumrahnya geguritan itu berbahasa Bali Paro. Ya, dianggap spesifik. Beberapa tahun yang lalu itu diluncurkan di Kapura Sastra, beberapa tahun berapa, dan banyak mendapatkan dari penggemar sastra, baik dari kalangan akademis maupun dari kalangan praktisi. Kira-kira kalau berbicara
Karang-karang beliau banyak sekali tersebar di media-media Bali, juga termasuk di Jakarta ya, khususnya itu dinten Iwan Bonaminggu gitu. Jadi Bonaminggu Wasrangke sering juga kan tapi lupa tentang kekhasan daerah Bali ya. Dan sampai Bapak Tiang itu dianggap sebagai salah seorang pelopor sastra Bali Modern, salah seorang, tapi banyak aja seperti Pak Wan dan lain-lain. Ya, sekarang sudah kami putra putri beliau itu disepakati untuk sebuah yayasan yang bernama Yayasan Made Sangre. Inilah buku yang pertama yayasan sudah ada di Paris dan lain sebagainya. Ada biografi beliau itu novelat ya, Jingkir namanya. Dulu pada tahun 2000-an 2020 lah itu ingin didiskusikan karena ada pandemi jadi tidak bisa. Nanti tahun-tahun berikutnya masih tersimpan, mungkin tahun-tahun berikutnya akan didiskusikan dengan Jingkir itu. Almarhum juga pada tahun 1938 menempuh pendidikan di Fairfax School pada zaman Hindia Belanda. Hebatnya, beliau sudah mampu mengawi atau mengarang gending kesusastraan Bali Purwo di tingkat sekolah dasar. Semasa hidupnya, almarhum menghasilkan karya pertama sebagai perjalanan beliau, yaitu Hikayat Prabu Maya Denawa yang berupa geguritan sinom yang beliau gubah dari buku pelajaran sekolah, yang dimana beliau semasa hidup sudah menghasilkan kurang lebih 390 karya sastra modern maupun klasik. Betapa hebat almarhum Bapak Made Sangre ini, walaupun beliau dikenal dengan pelopor sastra Bali modern. Namun, di balik itu semua, sangat banyak karya sastra Bali Purwo beliau yang sungguh luar biasa. Salah satunya, beliau menciptakan karya sastra Bali Purwo yang sangat unik, yang diberikan judul Geguritan An Balang Tama. Mengenai Geguritan An Balang Tama itu, almarhum Bapak yang pernah cerita dengan dia bahwa Balang Tama itu berasal dari kata walang, menghalangi, tama itu ketamakan gitu. Jadi tokoh Balang Tama itu sengaja dihadirkan oleh pengarang itu untuk menghalangi, mencegah, bahkan menghilangkan sifat-sifat tamak dari raja dan dari penguasa pada waktu itu. Saya kira pesan moralnya dari di sana sudah terlihat dari judulnya itu Balang Tama gitu. Menghalangi, memberantas, mencegah sifat-sifat tamak dari para penguasa. Ya, saya kira itu. Pesan moralnya adalah yaitu kalau kita di Bali itu supaya tidak dikuasai oleh raja tamak itu, raja tamak itu, sehingga perlu dicegah. Makanya itu kan akhirnya di Balang Tamak itu kan walaupun dia diucat, walaupun dia disiksa, dia toh juga menjadi pemenang. Bahkan setelah dia mati gitu, setelah dia bangkainya itu, mayatnya itu kan dianggap sebagai dewa, lalu dia disanakan di pura desa itu kan. Jadi sampai dia akhirnya meninggal, dia tetap menjadi pemenang, bisa menghalangi sifat-sifat tamak dari para penguasa, dari raja. Seperti itu. Saya kira itu pesan moralnya. Nanti baca saja di di teks-teks itu pasti akan ada yang ingin mendenda dia, malah
menjadi batu sandungan bagi rakyat yang ingin mendengar dia segala macam. Saya kira ada di teks-teks. Selain itu, dalam Geguritan Panbalang Tama karya Pak Made Sangre terdiri dari 7 pupuh yang membangun karya tersebut, di antaranya Pupuh Ginade, Pupuh Pangkur, Pupuh Mijil, Pupuh Durma, Pupuh Ginade, Pupuh Semarandana, dan yang terakhir Pupuh Sino. Aku tidak pun kulit telur ini karya-karya dari almarhum Bapak Dian itu baik berupa sastra Bali modern maupun sastra itu dari modern. Salah satu karya beliau yang unik dikatakan oleh orang yaitu Geguritan Balang Tama. Mengapa dikatakan unik? Karena Geguritan itu biasanya memakai bahasa Bali pun bahasa Bali Keparo biasanya, seperti dengar dia dapat bisa dan seterusnya. Tetapi Geguritan Balang Tama almarhum Bapak yang itu memakai bahasa Indonesia. Sesungguhnya seperti apa yang katakan tadi ini, Geguritan dengan bahasa Indonesia itu sudah ada sejak dulu. Misalnya karya Ida Sukodo Maturana yaitu Ngaji Marang itu berbahasa Indonesia. Mungkin dia akan coba untuk mengukuhkan, menyanyikan satu buah dari sekian pupuh dari Geguritan Balang Tama ini ke yang pilih Pupuh Durma, Pupuh Durma. Yang lain. Sangat geram raja mendengar laporan, murkanya menjadi-jadi. Raja pun berkenan agar Balang tamat binasa, tetapi jalan sembunyi sangat rahasia, biar tak ada yang mengetahui. Pertama maaf karena dia bukan pendendang yang bagus. Oleh yang stressing peneliti intinya adalah ketika Balang Tama itu sudah membuat seluruh rakyat gerah termasuk raja, jadi ada usul dari pemuka-pemuka masyarakat supaya Balang Tama itu dibunuh saja. Jadi raja juga berpikir, setelah lama berpikir akhirnya beliau mengizinkan, oke, silahkan bunuhlah, tetapi dengan cara rahasia, dengan cara sembunyi-sembunyi, karena kan tidak boleh seorang raja mengizinkan membunuh rakyatnya. Yang kira seperti itu, dan masih banyak lagi pupuh-pupuh yang ada di dalam Geguritan Balang Tama itu. Ini merupakan halaman Pupuh Durma pada Geguritan Panbalang Tama yang dipupuhkan oleh Bapak Made Suarse pada baris keempat. Baiklah, sekian video dokumenter biografi, karya-karya dan salah satu karya terunik almarhum Bapak Made Sangre. Saya Igusti Ayu Putu Widiantari dari Prodi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Made Suarse selaku anak dari almarhum Bapak Made Sangre karena telah membantu saya dalam pembuatan video dokumenter almarhum Bapak Made Sangre. Akhir kata saya tutup dengan para musik. Om Santi.